Oke guys, jadi hari ini aku mau ngebahas jamu ayam guys. Nah, ini aku baru buat jamu ayam yang kayak di video aku yang kemarin itu. Ini jamu ayam yang bikinnya dari kunyit, bawang putih, sama daun pepaya. Nah, jadi aku mau ngomongin soal ini guys, soal jamu ayam. Nah, jadi kalau ngomongin jamu ayam ya, itu aku jadi ingat teman-teman yang tanya itu sekali buat itu bisa untuk berapa hari gitu ya guys. Nah, jadi kalau ngomongin sekali buat untuk berapa hari itu tergantung pemakaian. Nah, pemakaiannya tuh kalau aku tuh nggak banyak-banyak guys. Biasanya kalau aku cara ngasih makannya tuh dipakannya guys, dipakannya. Karena apa? Karena kalau diminumnya itu bakalan gak jadi, bakalan banyak yang kebuang. Tapi kalau untuk anak ayamnya itu bisa aja, karena anak ayam itu belum bisa makan makanan yang basah gitu. Nah, kalau dicampurin ke dedek itu biasanya aku kasihnya itu segini guys, segini. Nah, besoknya juga lagi segini, besoknya lagi segini. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi kalau aku buat itu nggak banyak-banyak. Nah, kalau ayamnya banyak, kalau ayam teman-teman di rumah banyak, ya bisa dikira-kira sendiri lah ya, bisa dikira-kira sendiri seberapa banyaknya harus pakai jamu ini guys. Nah, terus kalau ngomongin kapan basinya ya, malah utah. Nah, kalau ngomongin basinya itu aku biasanya nandain dari baunya guys. Biasanya kalau jamu ayam yang udah basi, udah dibilang basi, itu warnanya tuh udah beda. Nah, ini kan warnanya hijau, ini warnanya hijau. Nah, kalau pas buat warnanya hijau terus udah beberapa minggu, udah beberapa bulan, itu warnanya berubah. Nah, itu anggap aja udah basi guys. Nah, selain dari warnanya tuh bisa dicium dari baunya. Nah, kalau baunya itu biasanya ya, kalau dicium-cium itu udah beberapa bulan, udah beberapa minggu, dicium-cium baunya udah nggak kayak baru lagi. Nah, itu anggap aja udah basi guys. Kalau aku biasanya mastiin udah basi apa belum kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, sekali buat bisa untuk beberapa hari gitu ya. Sekali buat bisa untuk berapa hari. Nah, kalau ngomongin berapa harinya tuh ya itu seberapa banyak, seberapa porosnya kita ngasih makan ke ayam gitu. Jadi kalau lagi ngirit ya sedikit-sedikit aja kalau ngasih. Yang penting itu ada jamunya di makanan itu, di pakan ayam itu ada jamunya gitu guys. Nah, iya, terus biasanya kalau aku ngasih makan ayam tuh pakai patok guys, pakai patok. Kalau enggak pakai yang kayak gini. Nah, ini buat contoh aja ya. Biasanya kalau segini tuh, wadah ini aku biasanya cuma kasih segini guys. Nah, kenapa kok sedikit banget gitu ya? Kenapa kok sedikit banget? Ya karena kalau banyak-banyak itu ayam bakalan nggak mau makan loh. Kenapa nggak mau makan? Ya karena ayam itu nggak suka bau dari jamu ini guys, nggak suka dari bau jamu ini. Jadi biar jamunya itu dipakan itu nggak bau-bau banget, jadi kita kasih sedikit aja. Yang penting itu jamunya itu udah masuk ke pakan gitulah, dan insya Allah ayamnya tetap sehat. Jadi gitu ya. Kalau berlebihan juga bakalan boros, nanti bikin mulu gitu. Jadi yang kedua itu basinya. Nah, itu basinya sampai kapan gitu.
Ya kalau sampai kapannya aku tuh nggak tahu, karena aku kalau bikin jamu kayak gini tuh nggak pernah sampai basi, pelan sampai habis doang gitu. Nah, kalau mastiinnya gimana? Itu kayak omongan aku tadi yang udah aku bahas tadi. Mastiin udah basi apa belum dari baunya. Kalau baunya udah nggak kayak pas baru lagi, ya anggap aja udah basi gitu. Terus dari warnanya, kalau warnanya pas bikin warna hijau, kalau udah basi pasti berubah warna jadi coklat atau kuning guys, nggak hijau lagi tuh. Nah contohnya kebanyakan kunyit. Nah kalau kebanyakan kunyit biasanya tuh warnanya kuning, kalau nggak kuning ya oranye. Nah itu jangan anggap itu nggak jadi, itu tetap jadi jamunya, tetap jadi gitu, dan itu masih bisa dipakai gitu guys. Nah kalau mastiinnya ya anggap aja baunya itu udah beda, warnanya itu udah beda. Nah gitu biasanya sih gitu. Kalau kebanyakan kunyit warnanya nggak hijau kayak gini. Nah jadi kalau aku tuh mastiin jamunya masih layak pakai atau enggak ya kayak gitu guys, kayak gitu.